Pembantu asal Indonesia menang lawan miliuner, picu protes warga Singapura. Dikutip dari suara.com. Partiliani, buruh migran asal Indonesia yang diberi gaji sekitar $600 Singapura atau setara dengan 6,5 juta rupiah per bulan oleh keluarga super kaya di Singapura. Sementara Lee Mun Leong adalah bosnya, pengusaha yang memimpin sejumlah perusahaan besar di Singapura. Suatu hari, keluarga Liu menuduh Parti berbuat kriminal, mulai dari mencuri tas tangan mewah, pemutar DVD, sampai baju. Mereka melaporkan perempuan tersebut ke polisi, tuduhan yang berujung ke pengadilan dan mendapat sorotan publik. Awal bulan ini, Partiliani memenangi kasus tersebut. "Saya sangat senang akhirnya saya bebas," kata Parti kepada wartawan melalui seorang penerjemah. "Saya telah berjuang selama 4 tahun. Tetapi kasusnya telah menimbulkan pertanyaan tentang ketidaksetaraan dan akses ke keadilan di Singapura. Banyak kalangan bertanya-tanya bagaimana dia bisa diseret ke pengadilan sejak awal." Parti mulai bekerja di rumah Lee Mun Leong pada 2007. Di rumah itu, beberapa anggota keluarga Liu tinggal, termasuk putra Liu, Carl. Pada Maret 2016, Carl Liu dan keluarganya pindah ke tempat tinggal lain. Dokumen pengadilan yang merinci urutan kejadian menyebutkan bahwa Parti diminta untuk membersihkan rumah dan kantor baru Carl pada beberapa kesempatan, hal yang melanggar peraturan ketenagakerjaan setempat dan yang sebelumnya sudah dikeluhkan Parti. Beberapa bulan kemudian, keluarga Liu memberitahu Parti bahwa dia dipecat karena dicurigai mencuri dari mereka. Tetapi ketika Carl Liu memberitahu Parti bahwa ia dipecat, Parti dilaporkan mengatakan kepadanya, "Saya tahu sebabnya Anda marah karena saya menolak untuk membersihkan toilet Anda." Dia diberi waktu 2 jam untuk mengemas barang-barangnya ke dalam beberapa kotak yang akan dikirim keluarga ke Indonesia. Ia diterbangkan ke Indonesia pada hari yang sama. Saat berkemas, dia mengancam akan mengadu ke pihak berwenang Singapura karena sudah diminta untuk membersihkan rumah Carl. Keluarga Liu memutuskan untuk mengecek barang-barang yang akan dikirim setelah kepergian Parti. Mereka mengklaim menemukan barang-barang milik mereka di dalamnya. Lee Mun Leong dan putranya mengajukan laporan polisi pada 30 Oktober. Parti mengatakan tidak tahu tentang ini sampai 5 minggu kemudian ketika ia kembali ke Singapura untuk mencari pekerjaan baru dan ditangkap pada saat kedatangan. Ia tidak dapat bekerja karena tengah menghadapi proses pidana. Dia tinggal di penampungan pekerja migran dan bergantung pada mereka untuk mendapatkan bantuan keuangan saat kasus tersebut berlanjut. Parti dituduh mencuri berbagai barang dari Liu, termasuk 115 potong pakaian, tas mewah, pemutar DVD, dan jam tangan Gerald Genta. Secara keseluruhan, barang-barang itu bernilai $34.000 Singapura atau setara 367 juta rupiah. Selama persidangan, Parti mengaku bahwa barang-barang itu adalah barang-barang miliknya, barang-barang yang sudah dia temukan atau barang-barang yang tidak dia kemas sendiri ke dalam kotak. Pada tahun 2019, Hakim Distrik memutuskan dia bersalah dan menghukumnya 2 tahun dan 2 bulan penjara. Parti memutuskan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Kasus ini berlanjut hingga awal bulan ini ketika Pengadilan Tinggi Singapura akhirnya membebaskannya. Hakim Chan Seng On menyimpulkan bahwa keluarga tersebut memiliki motif yang tidak pantas saat mengajukan tuntutan terhadapnya, tetapi juga menandai beberapa masalah terkait bagaimana polisi, jaksa penuntut, dan bahkan hakim distrik menangani kasus tersebut. Dia mengatakan ada alasan untuk meyakini bahwa keluarga Liu telah mengajukan laporan polisi terhadap Parti untuk menghentikannya mengajukan keluhan bahwa ia diminta bekerja secara ilegal untuk membersihkan rumah Carl. Hakim mencatat bahwa banyak barang yang diduga dicuri oleh Parti sebenarnya sudah rusak, seperti jam tangan yang memiliki tombol yang hilang dan 2 iPhone yang tidak berfungsi, dan mengatakan bukan hal yang biasa untuk mencuri barang-barang yang tidak berfungsi. Dalam satu contoh, Parti dituduh mencuri pemutar DVD yang menurut Parti telah dibuang oleh keluarga itu karena tidak berfungsi.
Jaksa kemudian mengakui bahwa mereka tahu mesin tersebut tidak dapat memutar DVD, tetapi tidak mengungkapkan hal ini selama persidangan ketika barang itu digunakan sebagai bukti dan terbukti dapat difungsikan dengan cara lain. Hal ini mendapat kritik dari Hakim Chan yang mengatakan mereka telah menggunakan teknik sulap yang sangat merugikan terdakwa. Selain itu, Hakim Chan juga mempertanyakan kredibilitas Carl Liu sebagai saksi. Liu yang usianya lebih muda dari Parti menuduh asisten rumah tangga itu mencuri pisau merah muda yang diduga dibelinya di Inggris dan dibawa kembali ke Singapura pada tahun 2002. Namun ia kemudian mengakui bahwa pisau itu memiliki desain modern yang tidak mungkin diproduksi di Inggris sebelum tahun 2002. Dia juga mengklaim bahwa berbagai pakaian termasuk pakaian perempuan yang ditemukan dalam kepemilikan Parti sebenarnya adalah miliknya, tetapi kemudian tidak dapat mengingat apakah dia memiliki beberapa pakaian itu. Ketika ditanya selama persidangan mengapa dia memiliki pakaian perempuan, dia mengatakan dia suka melakukan cross-dressing atau memakai baju lain jenis. Sebuah klaim yang menurut Hakim Chan sangat tidak bisa dipercaya. Hakim Chan juga mempertanyakan tindakan yang diambil oleh polisi yang tidak mengunjungi atau melihat lokasi kejadian sampai sekitar 5 minggu setelah laporan awal polisi dibuat. Polisi juga tidak menawarkan penerjemah yang bisa berbahasa Indonesia dan malah menawarkan penerjemah yang bisa berbahasa Melayu, bahasa lain yang tidak biasa digunakan Parti. Tindakan polisi dalam cara mereka menangani penyelidikan sangat mengkhawatirkan, kata Eugene Tan, Profesor Hukum Universitas Manajemen Singapura kepada BBC News. Hakim distrik tampaknya telah berprasangka buruk terhadap kasus tersebut dan gagal melihat kegagalan polisi dan jaksa. Kasus ini menarik perhatian publik di Singapura dan sebagian besar orang marah pada Liu dan keluarganya. Meskipun keadilan pada akhirnya menang, banyak orang yang menganggap kasus ini sebagai contoh orang kaya dan elit yang menindas orang miskin dan tidak berdaya dan hidup dengan aturan mereka sendiri. Hal itu mengguncang kepercayaan yang sudah lama dipegang terkait keadilan dan sistem hukum yang tidak berpihak. Belum ada kasus seperti ini, kata Profesor Tan. Kegagalan sistemik yang tampak dalam kasus ini telah menyebabkan keresahan publik. Pertanyaan yang muncul di benak banyak orang adalah, bagaimana jika saya berada di posisinya? Apakah kasus ini akan diselidiki secara adil dan tidak berpihak? Kenyataan bahwa keluarga Liu mampu membuat polisi dan pengadilan yang lebih rendah percaya pada tuduhan palsu telah menimbulkan pertanyaan yang sah tentang apakah sistem check dan balance sudah memadai. Menyusul protes publik, Liu Mun Leong mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai pimpinan beberapa perusahaan bergengsi. Dalam sebuah pernyataan, dia mengatakan dia menghormati keputusan pengadilan tinggi dan percaya pada sistem hukum di Singapura. Namun dia juga membela diri terkait laporannya ke polisi dengan mengatakan, "Saya sangat yakin bahwa jika ada kecurigaan seseorang melakukan kesalahan, sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk melaporkan masalah tersebut ke polisi." Carl Liu tetap diam dan belum merilis pernyataan apapun tentang masalah tersebut. Kasus ini telah memicu peninjauan proses polisi dan penuntutan. Menteri Hukum dan Dalam Negeri Kah San Mugam mengakui ada yang tidak beres dalam rangkaian kejadian. Apa yang dilakukan pemerintah selanjutnya akan diawasi dengan sangat ketat jika pemerintah gagal memenuhi tuntutan warga Singapura untuk akuntabilitas yang lebih besar dan keadilan sistemik. Ini dapat mengarah pada persepsi yang mengkhawatirkan bahwa elit menempatkan kepentingannya di atas kepentingan masyarakat. Inti dari perdebatan ini adalah apakah elitisme telah merembes ke dalam sistem dan mengungkap kerusakan dalam sistem moral kita? Kata mantan jurnalis PN Balji dalam komentar terpisah. Jika hal ini tidak diselesaikan secara memuaskan, maka pekerjaan sistem rumah tangga, pengacara, aktivis, dan hakim akan sia-sia. Kasus tersebut juga menyorot masalah akses pekerja migran terhadap keadilan. Parti dapat tinggal di Singapura dan memperjuangkan kasusnya karena dukungan dari organisasi non-pemerintah HOM dan pengacara Anil Balkandani yang bertindak pro bono, tetapi memperkirakan biaya hukumnya bisa mencapai 150.000 dolar Singapura atau setara 1,6 miliar rupiah.
Singapura memang menyediakan bantuan hukum bagi para pekerja migran, tetapi para pekerja biasanya merupakan tulang punggung keluarga, sehingga banyak dari mereka yang menghadapi proses hukum seringkali memutuskan untuk tidak mempermasalahkan kasus mereka karena tidak memiliki kemewahan untuk tidak berpenghasilan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, kata Hum. Parti diwakili oleh pengacara yang berjuang dengan gigih melawan kekuatan negara. Kekuatan tenaga hukum yang tidak seimbang terlihat sangat mencolok, kata Profesor Tan. Itu adalah pertarungan Daud melawan Goliat, dengan Daud muncul sebagai pemenang. Saat ini, Parti mengatakan akan kembali ke rumah Indonesia. Sekarang masalah saya hilang. Saya ingin kembali ke Indonesia. Saya memaafkan majikan saya hanya ingin memberitahu mereka agar tidak melakukan hal yang sama kepada pekerja lain, ungkap Parti.